Aksi bersih-bersih dilakukan fans dan masyarakat Jayapura di Stadion Lukas NMB Jayapura. Usai terjadi kerusuhan pada hari Jumat lalu. Owen Rahadian, manajer Persipura Jayapura, mengapresiasi aksi bersih-bersih yang dilakukan fans Persipura di Stadion Lukas NMB Minggu 10 Mei 2026. Menurut Owen, aksi tersebut menjadi bukti nyata loyalitas dan kepedulian supporter terhadap Persipura dan sepak bola Papua. Hari ini aksi masyarakat, dan ini karena kecintaan masyarakat, kepedulian masyarakat yang berbondong-bondong hari ini datang. Dan saya sudah baru 2 jam di sini, stadion halaman sudah sangat bersih. Ya, dan ini kalau bukan kecintaan masyarakat, kalau bukan tidak peduli dengan Persipura, apa ya kalau yang kita harus pakai kata-kata ini ya. Dan inilah media harus menunjukkan bukan kehancuran atau apa, tapi gimana kita membangun sesuatu yang sudah bisa dikatakan pemerintahan hancur, tapi ini pembangunan positivity inilah yang tolong disorotin. Ya. Jadi bisa dikatakan kemarin aksi itu dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kita sedang diskusi intens dengan kepolisian. Ada beberapa CCTV, ada ini yang dan dari kita juga minta dari warga atau masyarakat setempat ada video-video apa bisa kasih ke kepolisian untuk diinvestigasikan. Ya, apa hubungannya sih bakar-bakar mobil dengan pertandingan? Tidak ada. Ya, ini fasilitas ini dibangun waktu itu ini adalah simbol kejayaan Jayapura. Ya kan teman-teman ya, kebanggaan. Jadi tolong kebanggaan Papua juga. Dan ini Stadion Lukas NMB ini merupakan stadion nomor 2 terbagus dan termahal di Indonesia. Dan ini itu sendiri patut dibanggakan dengan warga Papua dan teman-teman semua. Jadi harkat martabat ini tolong dijaga. Yang pasti dari sisi manajemen dan tim, ya kita malam ini pun kita sudah melakukan evaluasi semua dan persiapan musim depan dan pembubaran tim juga. Lagi di Lukas NMB ini, pagi ini kacau. Ini mobil satu yang terbakar, ini satu terbakar, ini satu mobil. Hancur barang-barang semua di Stadion Lukas NMB. Sebelumnya, inilah pasca kerusuhan di Stadion Lukas NMB Jayapura Sabtu pagi 9 Mei 2026. Usai Persipura kalah 0-1 dari Adiaksa FC dan gagal promosi ke Super League. Ya, 4, 5, 6, 7. Terlihat kondisi pasca kerusuhan menyisakan kerusuhan parah. Bismillah. Bila 11. Wah, ini rangka-rangka motor ini. Ini motor 1, 2, 3, 4, 5 motor habis. 11 yang masa kemarin. Ada sana lagi kalau di sana motor 5, 78 motor bawah itu poni. Sedikitnya 20 mobil milik warga dan polisi terbakar. 11 semua 15 satu sana 11 mobil hancur di impas, hancur betul.
Tercatat sedikitnya 20 unit mobil terbakar di area stadion. Lukas NMB ini hancur betul-betul dengan kerusakan. Yang terdiri dari kendaraan milik masyarakat dan pihak kepolisian. 16 buah motor ada sekitar 9. Dikasih informasi kita keluar, kita ada menuju ke Jayapura dengan ini depan ini hancur-hancur betul. Ini hancur betul. Informasi di pagi hari ini hancur. Tambah lagi kurang. Jumlah fasilitas stadion mengalami kerusakan akibat amuk massa yang tidak puas dengan keputusan wasit dan kekalahan tim Mutiara Hitam tersebut. Ini yang ada di lokasi NMB hancur. Ini mobil semua ada sekitar 15, 18 mobil hari ini hancur. Kejadian kemarin amplas semua hancur luar biasa. Papua punya mental menonton sekian informasi yang mengikuti live saya atau video saya. Sementara PSSI menyayangkan kericuhan yang terjadi usai laga playoff promosi antara Persipura Jayapura dengan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB Jumat malam 8 Mei 2026. Panjang penerapan yang hancur buruknya. Itu sekian informasi. Sekjen PSSI Yunus Nusi menekankan bahwa insiden perusahaan fasilitas dan pembakaran kendaraan ini mencoreng citra sepak bola nasional, terutama saat Indonesia masih dalam pengawasan FIFA. PSSI menghimbau seluruh supporter untuk menjaga ketertiban demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kalau cuma gara-gara terada saingan jam paksa tada company Belanda balai bakar satu window. Guncang satu republik ini dengan musik keras pada debaraki di dalam. Sebelumnya, pertandingan laga Persipura dan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat sore 8 Mei 2026 baik-baik saja. Warga datang antusias untuk menyaksikan tim kesayangan mereka. Banyak ide dari timur sampai barat lah katong di kota pala cuma bisa diam pantau. Tapi kalau semodel kayak begini tara bisa harus rotan dorang pakai kosakata yang bikin diri tahu. Cuma ngerti deng tahu loko bareng tika lau. Cuma sapa nggak cerita mau datang ke cium bau garis keras bos zona pamali di sini jangan bikin diri tahu-tahu. Terlihat Bupati Paniai hadir di Stadion Lukas NMB dalam rangka turut memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura. Menurut Bupati Paniai, bukan soal kalah atau menang, namun harga diri sebagai orang Papua. Pertandingan yang dimulai pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah tersebut didominasi tim tuan rumah Persipura Jayapura yang ngotot untuk memenangkan laga playoff untuk promosi ke kasta tertinggi Super League. Walaupun mendominasi, pemain tim Mutiara dari timur ini tidak mampu menghasilkan gol. Luar biasa. Kiper Adiaksa FC Jeffrey Wibowo pada malam itu bermain cukup gemilang. Tendangan pemain Persipura beberapa kali ke gawang Adiaksa FC berhasil dihalau. Tidak hanya 2 kali, 3 kali. Bahkan ditangkap dengan penyelamatan gemilang. Kesigapan Azif. Tendangan seperti apa dari Kalis Royo? Luar biasa. Sementara Adiaksa FC berhasil menjebol gawang Persipura
Terpisah yang bola pemirsa. Dan sekarang bola dikuasai oleh Hasim Kibu kepada bahaya pemirsa. Sudah dipercaya. Sebuah serangan dari Adilson dan sebuah dari pas yang didapatkan lewat Adilson Silva lewat gol tunggal tersebut. Luar biasa. pemain yang fokus yang melapis lini pertahanan. Direbut bola. Khairusi kali ini langsung saja mendorong. Merupakan penentu kemenangan ADX FC mengalahkan Persipura Jayapura 1-0 pada laga playoff di Stadion Lukas NMB Jumat 8 Mei 2026. Peluang terbaik. Baik. Kompak. Akan menanti. Kekalahan ini membuat Persipura Jayapura gagal untuk naik ke Super League musim depan. Atau juga di Jayapura Papua. Adidas AFC memastikan 1 tiket menuju Super League. Kekalahan menyakitkan yang dialami Persipura Jayapura dalam laga penentu promosi ke kasta tertinggi Super League melawan ADX FC di Stadion Lukas NMB Jumat 8 Mei 2026 menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Papua yang menyaksikan langsung perjuangan tim Utara Hitam tersebut dalam rangka promosi ke Super League. Penonton yang tidak terima tim kesayangannya Persipura kalah. Mereka turun ke lapangan hingga memecahkan kaca ruangan dan merusak benda lainnya di stadion. Tak hanya itu, di luar stadion tanpa mobil dibakar hingga terdapat sejumlah titik api. Selain itu, sebagian supporter Persipura dilaporkan merusak pagar stadion dan sejumlah fasilitas umum. Kerusuhan membuat ofisial pertandingan kedua tim yang berlaga pemain Persipura Jayapura dan ADX FC bisa meninggalkan stadion. Massa dilaporkan mengepung stadion dan melakukan aksi pembakaran. Jangan pisahin anjing. Iya, jangan tinggalkan saya. Mana Keke? Ini kumpulan motor-motor yang dibakar.
Anjing nih. 20 unit mobil di area stadion turut dibakar massa. Wasit goblok kan. Massa yang disinyalir kecewa dengan kepemimpinan wasit karena wasit mengesahkan gol ade eksepsi yang dinilai offside. Sementara Polda Papua dilaporkan mengirimkan ratusan brimob ke Stadion Lukas NMB. Aparat dilaporkan diterjunkan untuk membubarkan massa dan mengamankan stadion. Empat belas orang diamankan polisi. Tidak ada korban dari warga sipil maupun penonton. Menjelang malam, jumlah supporter meninggalkan stadion dan massa dapat dikendalikan.